Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari tentang bagaimana membentuk pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja yang unggul. Untuk kelas 11 bisa diperhatikan. Kajian yang pertama adalah coba dilihat. Kira-kira ini ada gambar apa? Ini ada gambar Pak Polisi, ada gambar pengendara motor, ada gambar orang menabrak tiang rambu-rambu, ada gambar seorang siswa membuang sampah pada tempatnya. Dari gambar-gambar ini coba apa yang dapat kamu deskripsikan setelah melihat gambar tersebut. Silahkan kalian deskripsikan nanti dalam bentuk tulisan ya. Dalam bentuk tulisan bisa diserahkan kepada Bapak atau bisa dikirim melalui Google Form yang sudah Bapak siapkan dan dikirimkan melalui grup WA. Hal yang pertama kita adalah telaah Quran Surat An-Nisa ayat 59, di mana Quran Surat An-Nisa ayat 59 merupakan dasar daripada bagaimana kita itu membentuk pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja yang unggul. Baik anak-anak, mari kita baca bersama-sama dulu sebelum kita lanjutkan. Nanti ditirukan sebagaimana Bapak Guru membacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Itu bacaan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Sayuktanya kita nanti dalam pertemuan diulang-ulang agar seluruh siswa yang hadir bisa membacanya dengan lancar. Apa terjemahan dari ayat tersebut? Yaitu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, maknanya Al-Quran dan sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Baik anak-anak, ketika surat An-Nisa ayat 59 ini diturunkan, tentunya tidak turun dengan serta-merta, melainkan ada asbabun nuzul. Di mana asbabun nuzul ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan tentang turunnya Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini, yaitu terkait dengan penolakan para prajurit untuk masuk ke dalam api atas perintah Abdullah bin Hudzaifah bin Qais selaku komandan dalam suatu sariyah atau perang yang tidak diikuti oleh Nabi. Kemudian mereka mengadukan kepada Nabi SAW tentang batasan taat kepada ulil amri, maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas problema yang mereka hadapi. Artinya di mana ketika perang itu pemimpinnya bukan Nabi, walaupun bukan Nabi tetap harus ditaati. Kalau ini diperluas, maka peran daripada ulil amri ini menggantikan peran sebagai seorang
pimpinan. Baik anak-anak, ini ada lembar kerja untuk peserta didik. Tadi kita sudah membaca, kemudian hal yang terpenting coba kita mari dengan cermat kita lihat teks bacaan daripada ayat Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 59, mulai dari ya ayyuhalladzina amanu ila angkol wa ahsanu ta'wila. Itu ada bacaan-bacaan yang tidak terlepas dari kaidah tajwid. Oleh sebab itu coba untuk lembar kerja peserta didik silahkan nanti ditelanjutkan selain daripada lafaz-lafaz yang ada di kolom. Ini sekedar contoh, misal nomor 1 ya ayyuha, ini namanya adalah bacaan mad jaiz munfasil. Mad itu panjang, jaizun itu boleh, mufasil itu maknanya terpisah. Maknanya apa? Ketika ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang bukan dalam satu kalimat, maka ini harus dibaca panjang karena disebut bacaan mad jaiz munfasil. Amanu, a itu dinamakan mad badal karena bentuknya adalah hamzah berharokat fathah diikuti alif. Amanu. Kemudian ar-rasulu itu disebut dengan asyamsiyah karena ada al bertemu huruf samsiyah berupa huruf ro. Kemudian al-amri ini disebut dengan al-qamariyah. Kenapa disebut dengan al-qamariyah? Karena ada huruf al, ada lafaz al bertemu huruf qamariyah, maka disebut al-qamariyah. Dari 30 huruf hijaiyah yang 15 itu ada huruf qamariyah, yang 15 juga ada huruf syamsiyah. Silahkan anak-anak dilanjutkan dari kolom-kolom yang sudah ada sehingga nanti bisa menjadi kajian aspek kita diskusikan melalui forum diskusi di dalam kelas. Kemudian kita lanjutkan untuk lembar kerja peserta didik dari mencermati Quran surat An-Nisa ayat 59 di atas. Coba kita lihat perkata. Selanjutnya tulislah dalam kolom seperti kolom di bawah ini makna dari kata atau lafaz dari ayat tersebut yang belum ada artinya. Misalkan alladzina amanu, maknanya adalah orang-orang yang beriman. Athi'u, taatlah kamu. Ulil amri, pemimpin. Minkum, di antara kamu. Fa in tanaza'tum, jika kamu berbeda pendapat. Ilallahi, kepada Allah. In kuntum, jika kamu tu'minuna, beriman. Al yaumil akhir, hari akhir atau hari kiamat. Dzalika, hal tersebut. Nah, ini contoh-contoh lafaz-lafaz dari lafaz yang permakna. Silakan nanti dilanjutkan. Baik anak-anak, sebelumnya kita akhiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.